Langsung aja sama sekali juga dengan Ibu Susi ya. Ibu Susi apa menjawab pertama dulu. Saudara saksi di Kementerian Perdagangan 2015 sampai 16 laku apa saudara saksi? Iya, mohon izin yang mulia menjawab. Saya selaku Kasubdit Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri, posisi di bawah Bapak Robert James Pintario di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Di bawah langsung saudara saksi Robert ya. Ya, siap. Untuk pengajuan ekspor impor, tupoksi saksi itu seperti apa? Mohon izin yang menjawab yang mulia. Saya posisi di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Jadi tugas saya adalah menyiapkan bahan-bahan untuk pimpinan mengambil kebijakan terkait komoditas yang saya tangani di bidang hasil bahan pokok hasil industri, antara lain salah satunya adalah gula. Jadi kami menyiapkan bahan untuk pimpinan mengambil kebijakan, kemudian kami melaksanakan kebijakan, melakukan sosialisasi dan juga menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan terkait komoditas yang kami tangani. Termasuk menyiapkan bahan-bahan untuk komoditas, salah satunya tadi gula ya. Ya, gula. Saya ingin fakta di pekerjaan di tempat saudara itu, acuan gula itu mengacu kemana? Acuan terkait dengan untuk komoditas gula penetapannya itu ada di Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015. Ada pengelompokan yang dimaksud dengan bahan kebutuhan pokok. Kalau gula itu masuk apa? Seingat saya masuk dalam kelompok bahan pokok hasil industri. Bahan pokok hasil industri. Selanjutnya saya bacakan di saksi untuk 12 Oktober 2015 sampai dengan 30 Juni 2016. Yang saksi itu apakah masih tetap di bidang yang sama tadi? Ya, saya di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Saksi tadi sudah mendengarkan juga pertanyaan dari rekan saya terkait dengan Inkokar. Inkokar itu dari kalau PI-nya dari Kementerian Perdagangan itu pertama 12 Oktober 2015 senilai 105.000 ton. Yang keduanya 8 Maret 2016 senilai 105.000 ton. Sedangkan yang ketiganya 8 April 2016 senilai 157.000 ton. Ini antara permintaan Inkokar untuk PI perusahaan Angel Product. Bisa saksi menjelaskan terkait dengan 3 tanggal tadi? Bagaimana mekanismenya sampai bisa keluar persetujuan impor? Mohon izin menjelaskan yang mulia. Jadi pada saat itu mohon izin kalau yang Oktober 2015 kami tidak tahu sama sekali di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Jadi posisi saya adalah diminta oleh pimpinan untuk mengkonsep surat-surat terkait penugasan kepada induk koperasi dimaksud, yang mana induk koperasi dimaksud mengajukan permohonan kepada Bapak Menteri Perdagangan untuk melakukan operasi pasar. Jadi kami diminta untuk mengkonsepkan surat menugaskan Inkop dimaksud untuk melakukan operasi pasar. Nah, selanjutnya surat-surat itu ada hubungan tidak dengan persetujuan atau pengakuan impor untuk PT Angel Product di tanggal 12 Oktober 2015? Mohon izin menjawab, kami sama sekali tidak tahu kalau yang untuk bulan Oktober, tetapi yang Bapak Jaksa sampaikan di berikutnya itu memang kami mengkonsepkan atas saran pimpinan, yang mana sebenarnya kami sudah sampaikan kepada pimpinan kepada pimpinan saya Bapak Robert bahwa sebenarnya bukan tusi kami di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk menjawab penugasan impor dimaksud, tetapi diminta oleh pimpinan untuk tetap dijawab surat tersebut disatukan sekaligus dengan perpanjangan operasi pasar. Oke, selanjutnya itu berarti yang saya tanyakan ke saksi itu yang berhubungan di 8 Maret sama 8 April 2016 ya. Kalau ini saksi mengetahui ya. Ya. Dengan Inkokar juga ya. Ya. Inkokar itu bisa nggak saksi menjelaskan mekanismenya Inkokar Kemendak saling berbalas surat sampai dengan menunjukkan PT Angel Product? Mohon izin kami tidak mengetahui mengetahui perihal tersebut. Saya hanya diminta mengkonsep dengan poin-poin yang sudah diakan oleh pimpinan, yaitu terkait
Iya. Saudara kan mengkonsep surat. Konsep yang saksi buat itu apakah menjawab surat dari pihak agent produk atau invokar atau langsung surat tanpa membalas surat menyurat? Mohon izin menjawab. Kami sama sekali tidak ada berurusan sama perusahaan yang dimaksud Bapak Majelis, termasuk tadi yang disebutkan PT-nya kami tidak. Jadi surat-surat yang saya konsepkan adalah terkait kelembagaan inkopnya karena dalam konteks operasi pasar. Terakhir invokar meminta ke Kementerian Perdagangan agar PT Agent Produk dapat impor itu, saksi pernah mengetahui? Kami tidak mengetahui, saya hanya mengkonsepkan surat dimaksud, kemudian karena ini ada, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kami menolak untuk memasukkan poin terkait impor dalam surat penegasan dimaksud karena kami tidak memahami soal ketentuan impor, sehingga dalam draft dimaksud saya menyampaikan kepada pimpinan saya Bapak Robert bahwa kita tidak mengetahui soal ini, tapi karena diminta untuk menjawab maka di poin terakhir selalu dalam surat dikunci bahwa penugasan impor ini harus sesuai dengan ketentuan Permendak 117 tahun 2015 di semua surat yang saya konsepkan. Di surat itu kan acuannya ke Permendak 117 ya? Iya. Oke. Permendak 117 itu terkait apa, saudara saksi? Permendak 117 terkait ketentuan impor. Ketentuan impor, saksi pernah membaca? Pada saat itu saya tidak mengetahui yang mulia karena saya tidak. Yang mengetik ya? Ya. Itu mengalir terkait dengan impor di Kementerian Perdagangan. Ya, karena ketentuan impor ada yang harus dipenuhi syarat-syarat dan sebagainya itu tertuang di dalam Permendak dimaksud. Jadi karena saya melihat situ harus menyebutkan poin terkait penugasan impor yang kami tidak ketahui bagaimana nanti tindak lanjutnya, maka dari sisi kami dari Ditjen PDN kami menyebutkan di poin terakhir surat. Jelas saksi menolak itu. Saudara kan menganggap di bidang saudara, karena sudah proses ke saksi Robin. Jadi saya tanyakan, invokar itu saksi mengetahui apa setelah membaca surat-surat? Mohon izin menjawab. Jadi selama saya menangani komoditas gula memang belum pernah ada hal seperti ini gitu, menugaskan induk koperasi seperti itu. Jadi saya tidak juga mengetahui kelembagaan inkopkar begitu, saya kurang paham yang mulia. Jadi hanya mengkonsep. Apakah itu termasuk perusahaan yang punya izin APU atau APB terdaftar di Kementerian Perdagangan? Setahu kami kalau induk koperasi itu bukan produsen gitu. Bukan ya. Selanjutnya itu tadi saya kan berbicara terkait dengan invokar terkait dengan 3B ya. Ini saksi tahu tidak pernah membaca rapor-rapor tidak saksi? Rapat koordinasi antar kementerian? Tidak semua yang mulia, karena kalau rakortas itu biasa dihadirinya di level menteri atau eselon 1. Tidak semua ya? Iya, saya. Saksi tahu rakortas tanggal berapa? Waktu itu yang ketika diminta untuk mengkonsep surat kepada PT PPI, jadi dimasukkan klausul terkait hasil rakortas 28 Desember, itu yang saya ingat. Tapi untuk rakornya sendiri karena saya tidak mengikuti, jadi saya tidak tahu dinamika di rakor. Saya ingin memastikan ke saksi ya, ada rakortas 28 Desember 2015 ya. Intinya ada penugasan PPI, masih ingat gula apa atau berapa jumlahnya? Saya lupa yang mulia, saya hanya tadi saya sampaikan ketika diminta mengkonsep untuk PT PPI diminta memasukkan klausul terkait hasil rakortas dimaksud. Rakortasnya 200.000 ton. Saksi pernah membaca atau mengingat? Saya lupa yang mulia. Lupa ya, yang ingin saya pastikan ke saksi. Saksi selain yang 28 Desember
Saksi mengetahui tidak terkait dengan PI di tanggal 20 Januari 2016 senilai 200.000 ton yang 8 perusahaan. Saya tidak tahu karena itu domainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Tidak mengetahui ya. Yang terkait dengan 8 April 2000 tadi bisa disebutkan yang terkait selanjutnya tanggal 16 dan 17 Mei 2016 ada PI dari Kementerian Perdagangan nilainya tetap 200.000 ton. Saksi pernah tidak membaca ini? Untuk persetujuan impor tidak kami tangani yang mulia, jadi saya tidak mengetahui soal itu. Karena saksi kan pernah mengkonsep di untuk PT PPI. Iya. Ini saya pastikan ini kan berdasarkan data-data dari Kementerian Perdagangan juga itu kan selain 200.000 ton yang PBB ada juga 200.000 ton 8 perusahaan. 8 perusahaan yang mengimpor langsung tanpa bekerja sama dengan PPI dan 8 perusahaan juga yang bekerja sama dengan PPI. Ada 200.000 ton yang saksi tadi dimasuk tadi kan yang bekerja sama dengan PPI kan? Mohon izin, saya setelah mengkonsep surat tersebut, surat penugasan PT PPI-nya, saya tidak mengetahui lagi yang mulia karena itu tindak lanjutnya ada di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Surat yang saksi masuk itu isinya apa? Isinya adalah penugasan kepada PT PPI untuk yang itu seingat saya nomornya 51 ya untuk melakukan stabilisasi harga gula, kemudian diminta oleh pimpinan untuk mengutip hasil rakortas, kemudian ada kewajiban pelaporan ke Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, seperti itu seingat saya yang mulia. Saya ingin tahu maksudnya penugasan ini seperti apa? Ada tidak di surat itu maksudnya untuk apa? Sepengetahuan saya ditugaskan untuk melakukan stabilisasi harga. Saya bacakan ya, ini nomor 51 tanggal 20 Januari 2016 ya. Iya. Saksi yang membuat ini atau yang mengkonsep atau dari atasan saksi? Saya diminta Pak Robert untuk mengkonsep surat dimaksud. Ini kan terkait dengan surat dari Kementerian Perdagangan menindaklanjuti surat Menteri nomor S887. Saksi masih mengingat bunyinya seperti itu? Sepertinya iya yang mulia. Saya agak lupa. Saksi kan konsep ini. Iya. Dasarnya juga menindaklanjuti nomor surat Menteri BUMN yang ingin saya tanyakan ke saksi. Saksi pernah tidak membaca surat S887 tanggal 14 Desember 2015? Ya, seingat kalau detailnya saya lupa, cuman ingat saya itu adalah surat jawaban dari Menteri BUMN kepada Menteri Perdagangan perihal permohonan Menteri Perdagangan untuk menugaskan PT PPI melakukan stabilisasi harga gula. Cuman detail poin per poinnya mohon izin saya agak lupa yang mulia. Tapi tetap saksi membaca ya? Iya, pada saat itu karena mengutip di pokok surat kalau tidak salah ya surat yang surat dimaksud. Saya bacakan ya 887 ya. Itu sehubungan dengan suratnya Menteri Perdagangan 477. Saksi tahu 477 tanggal 11 Juni 2015. Ya, saya ingat. Dan 773 tanggal 21 September 2015. Ya. Nah, ini berarti surat 887 itu berarti didasari dengan surat Menteri Perdagangan. Bisa saksi menjelaskan tidak? Kalau yang surat 477 itu surat Bapak Menteri waktu itu masih Bapak Rahmat Gobel. Diminta untuk membuat surat kepada Menteri BUMN untuk menugaskan PT PPI melakukan stabilisasi harga. Kemudian dalam surat disebut arahan pimpinan adalah menyebutkan bahwa PT PPI bekerja sama dengan PTPN dan PT RNI dan mengadakan stok gula sebesar 200.000 ton dengan HPP gula yang berlaku pada saat itu yaitu 8.900. Itu yang saya ingat untuk nomor surat 477. Tetapi kalau yang surat 773 kebetulan pada saat pimpinan meminta untuk mengkonsep surat dimaksud saya tidak sedang berada di kantor, jadi Bapak pimpinan menugaskan rekan kami yang lain.
dalam dakwaan kami, selain PP ini kan selain yang 8 perusahaan tadi ada juga di tanggal 14 Juli 2016 antara PPI dengan Tugu Emas ini yang senilai 100 ribu ton. Saksi mengetahui tidak terkait ini? Kalau terkait penugasan ke perusahaannya sekali lagi ya yang mulia, kami tidak mengetahui karena bukan domain kami. Setelah tindak lanjut surat penugasan terkait dengan perusahaan-perusahaan kami tidak mengetahui. Tetapi kalau surat penugasannya, kalau yang Bapak Jaksa sampaikan tadi itu saya mendapatkan arahan dari Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Penting yang pada saat itu posisinya sudah berganti dari Bapak Robert ke Bapak Indrasari Wisnuwardana. Jadi ini dari sound ini nanti praktik hubungannya dengan saksi Indrasari. Ini nggak usah saya tanyakan dengan saksi Robert berarti ya, yang khusus yang 100 ribu. Iya. Kalau saksi menjelaskan ini arahannya seperti apa? Arahan dari yang saya ingat waktu itu staf kami dipanggil oleh Bapak Wisnu untuk merevisi karena beliau waktu itu kalau tidak salah baru berapa hari di ruangan kami gitu. Staf kami dipanggil untuk merevisi, kami juga tidak tahu itu surat apa, tetapi kemudian setelah direvisi beliau, kemudian kami diminta untuk memprint surat dimaksud, lalu diminta untuk berkoordinasi ke Ditjen Perdagangan luar negeri untuk meminta persetujuan waktu itu Direktur Impor dan Kasubdit di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Prosesnya seperti itu yang mulia. Ada nggak ini tadi kan saudara berbicara rakortas yang 20 Januari ya. Kalau yang ini ada nggak rakortasnya? Saya tidak mengetahui yang mulia. Tidak mengetahui, kan nggak ada surat balasan berdasarkan SS sekian nomor sekian. Ada tidak? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Terkait dengan 16 dan 17 Mei 2016 pengeluaran impor, ini saksi pernah tidak melihatnya atau membuat surat? Mohon izin yang mulia. Mohon izin menjelaskan kembali bahwa kalau saya tidak mengetahui yang terkait dengan perusahaan, karena yang saya ketahui adalah mengkonsep surat penugasan yang kepada PT PPI. Setelah itu tindak lanjutnya PT PPI bagaimana itu semua di domainnya ada di Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Yang khusus 16 dan 2015 saksi sama sekali tidak mengetahui tidak, karena ini ya. Dasarnya tidak melibatkan PPI. Hal tadi kan masih di surat ya yang saudara mengatakan termasuk ya 117 ya. Yang ingin saya tanyakan, apa hubungan rakortas dengan 117 tadi yang dimaksud? Mohon izin menjelaskan. Jadi karena saya tidak mengetahui bahwa pada saat itu saya sama sekali tidak mengetahui isi atau substansi daripada Permendak 117. Tetapi saya mengetahui bahwa itu adalah Permendak tentang ketentuan impor. Sehingga di dalam surat yang kepada Inkop tersebut dimasukkan poin tersebut. Nah, namun tentu setelah itu saya juga mencoba membaca begitu ya. Yang saya ketahui di Permendak 117 itu harus di pasal 28 itu ada bahwa harus dengan rakortas, itu saja yang mulia. Harus dengan rakortas ya. Harus dengan rakortas, dan saksi itu yang rakortas 28 Desember 2015. Rakortas ini saksi tidak lebih mendalami ya. Tidak yang mulia karena saya tidak hadir. Saya akan beralih ke saksi
Izin melanjutkan yang mulia. Untuk saksi Susi ya. Siap. Saudara mengetahui terkait dengan adanya permintaan pengadaan gula mentah dari Impopkar tanggal 11 Februari sejumlah 105.000 ton. Ya, yang mulia menjelaskan. Surat ya, Ya, kami diminta pimpinan secara berjenjang, tapi atasan langsung saya adalah Bapak Robert untuk mengkonsep surat jawaban atas permohonan daripada induk koperasi Kartika Dimas. Nomor 242 ya, tanggal 8 Maret. Ya. Mohon izin nomornya. Yang intinya bahwa diberikan persetujuan untuk pengadaan gula yang dilakukan oleh Impopkar sejumlah 105.000 ton. Begitu ya? Iya. Pertanyaan kami, apakah Impopkar ini punya kapabilitas untuk melakukan pengolahan gula mentah? Mohon izin yang mulia menjelaskan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya kami keberatan untuk melakukan konsep surat dimaksud. Pertama, karena itu bukan tusi kami di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri terkait penugasan impor. Baik, itu sudah kami. Pertanyaan kami, apakah Impopkar mempunyai kapasitas untuk melakukan pengolahan? Izin yang mulia. Baik, saksi tahu mengenai Impopkar tersebut? Belum dijawab. Malahan tidak tahu kan? Tidak tahu. Lebih pada surat menyurat itu saja kan? Iya. Pertanyaan lainnya penuntut umum? Baik. Kalau saksi tidak tahu, kenapa akhirnya tetap diberikan persetujuan ini kepada Sudah dijawab Impopkar? tadi kan saksi hanya. Saksi tadi sudah jawab tidak atasan tahu. Pimpinan. Jadi itu Sesuai arahan pimpinan. Penasihat hukum ya, lihat didengar aja. Saksi. Silakan. Enggak, mohon izin yang mulia. Tadi berulang kali saksi ini mengatakan tidak tahu, tapi selalu diulang-ulangi pertanyaannya. Ini untuk menghemat persidangan, kita dibatasin aja yang mulia. Ya, sudah dijawab tadi ya? Sudah diterangkan juga. Sudah. Kepada Ibu ya, di dalam BAP Ibu menjelaskan bahwa untuk persetujuan impor yang ditandatangani menteri itu adalah untuk persetujuan impor yang bersifat khusus atau dengan pengecualian. Di BAP Ibu mohon bisa dijelaskan. Mohon izin menjawab. Pada periode perkara ini saya di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Jadi saya khawatir karena itu periode yang berbeda. Saya khawatir pada saat itu kebijakannya berbeda gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab. Baik, berarti jawaban-jawaban Ibu, jawaban saksi di dalam BAP atas pertanyaan jaksa mengenai pengertian Permendak
berarti itu bukan dari pemikiran saksi sendiri. Karena saudara saksi menerangkan di sini. Jadi mohon izin menjelaskan, saya kemudian saya mengalami beberapa kali mutasi. Salah satunya saya dimutasi ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri, tetapi itu di akhir 2016 dan 2017, 1 tahun kemudian saya dimutasi lagi. Ya, saya hanya ingin menegaskan karena di dalam BAP saudara, saudara saksi menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Menteri Perdagangan ya, nomor 117. Saudara saksi menjelaskan itu, siapa yang jawab? Karena saudara saksi barusan saya tanya menyatakan tidak mengerti, tetapi di BAP ini ada gitu. Iya, yang mulia, saya menjawab. Waktu itu saya sudah diperiksa lumayan lama itu di BAP. Itu pada saat saya dimutasi dipindahkan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Tetapi pada saat perkara ini di 2015-2016 saya bertugas di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Artinya Maksudnya pengetahuan saudara saksi ya, diskusi ya. Saudara dapat dari mana? Memang pengetahuan saudara atau saudara kutip dari aturan? Ya dari aku. Demikian. baik. Kemudian saudara saksi juga menjelaskan atas pertanyaan jaksa mengenai importasi yang dilakukan di tahun 2017. Bentar ya, saya perlihatkan. Pada BAP saudara tanggal April ya, jadi Selasa tanggal 2 bulan April tahun 2024 ya, jam 10 saudara saksi ditanyakan ya, mengenai proses impor yang dilakukan di tahun 2017. Saudara saksi boleh melihat BAP ini, BAP bulan April. Ada ya, sudah ketemu ya. Sudah? Lihat halaman 3. Halaman 3 nomor 6. Sudah ketemu? Ya, saudara saksi menjawab pertanyaan penyidik ya, agar saudara jelaskan dasar pengangkatan saudara sebagai Kepala Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan seterusnya ya, perdagangan luar negeri ya. Saudara jelaskan tupoksi saudara. Kemudian saudara menjelaskan di jawaban 6B tersebut ya, di butir A, penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan impor barang, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma standar prosedur, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang impor barang pertanian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan impor barang. Apakah jawaban saksi benar? Ya, yang mulia, saya menjelaskan bahwa saya cuma tanya ini benar. Ya, ini jawaban saya. Sesuai Baik. dengan operator pada saat saya dipindah ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Baik. Kemudian di dalam pertanyaan berikutnya, saudara saksi ditanyakan mengenai proses persetujuan
persetujuan impor di tahun 2017 ya, untuk Medan Sugar Industry Permata Dunia Sukses Utama ada di halaman 7. Ada ya, 2017 ya. Halaman 7, bisa dilihat halaman 7. Sudah ya? Ya. Di dalam BAP tersebut ditanyakan kepada saudara, berdasarkan Permendak nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula, ya, jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Ya. Kemudian ditanyakan, ya, apakah persetujuan importasi tahun 2017 ya, sebelum diterbitkan telah memiliki rekomendasi Dirjen Agro? Jika tidak, mengapa perizinan impor tersebut tetap diterbitkan? Nah, berkaitan dengan persetujuan impor 2017, dapat saudara saksi jelaskan siapa yang memberikan persetujuan? Menterinya siapa? Apakah ada keterkaitan terdakwa dalam hal ini? Pada 2017 sudah berganti, Bapak Menteri Perdagangan berganti yang mulia. Siapa? Dan saya pindah ke Dirjen dulu pada tahun 2017. Ya. Siapa menteri yang memberikan persetujuan impor pada tahun 2017 kepada perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi, ya, PT Medan Sugar Industry, Permata Dunia, Jawa Manis, Duta Sugar, Makassar Tene, Adikarya Kemilang, Madu Baru, Sugar Labinta, dan Angel Product. Pada saat tahun 2017 Bapak Menteri Perdagangan dijabat oleh Bapak Enggar Tias Lukita. Siapa yang tanda tangan persetujuan impor? Seingat saya itu tanda tangan Bapak Menteri. Apakah dalam proses penandatangan persetujuan impor tersebut saudara saksi mengetahui ada keterkaitan, ada keterlibatan saudara terdakwa? Saya tidak mengetahui yang mulia karena saya proses berjenjang, saya melaporkan kepada Bapak Direktur. Apakah ada komunikasi dari saudara terdakwa kepada saudara saksi dalam proses penerbitan persetujuan impor di tahun 2017? Saya tidak. Tidak ada. Tidak ada. Ya, dijawabnya tidak ada. Saudara saksi, Pak Robert, apa saudara mengetahui di tahun 2017 siapa yang tanda tangan persetujuan impor? Saya sudah tidak sebagai direktur dan pokok. Oh, baik. Baik, sudah jadi atasnya ya, Pak. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di TB. Oh, baik. Kemudian yang saudara saksi ketahui, ya, apakah di dalam penerbitan izin impor yang dilakukan oleh saudara Enggar Tiasto Lukita, ya, itu menggunakan persetujuan, menggunakan dasar hukum persetujuan impor Ini pada saat itu 2017? Saksi Ibu Susi. Sudah tidak disebut. Bukan, saksi Ibu Susi. Kembali ke Bu Susi. Jadi di tahun 2017 ya, persetujuan impor yang diberikan terhadap perusahaan-perusahaan tadi, apakah merupakan persetujuan impor yang biasa ataukah persetujuan impor yang bersifat khusus?
Saya lupa yang mulia karena apa namanya, saya dalam perkara ini saya mempersiapkan perkara ini kan. Tapi sudah tertuang semua di dalam BAP terkait 2017. Saudara lupa. Iya. Jadi bisa saya bacakan di sini ya, bahwa prosedur penerbitan persetujuan impor maupun pihak yang melakukan verifikasi adalah sesuai dengan keterangan saya sebelumnya, yaitu permohonan diproses mulai dari staf pelaksana berjenjang ke atas melalui kepala seksi, kasubdit, direktur hingga ke dirjen dan atau menteri. Betul ya Bu? Yang keterangan saudara. Ya. Betul ya? Iya. Tahapannya. Ya, tahapannya ya. Di 11A jawaban Ibu. Benar ya, itu keterangan saudara saksi. Iya, iya. Benar ya. Kemudian saksi menjelaskan bahwa dalam penerbitan persetujuan impor ini ya tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada pembahasan di dalam rakortas sebelumnya. Saksi bisa dijawab. Ini ada jawaban saksi. Iya, mohon izin saya lupa yang mulia karena Ini jawaban saudara, lihat aja dibaca. Halaman 8 11A alinea di pertengahan alinea 1 pertengahan. Sedangkan mengenai kenapa permohonan persetujuan impor yang tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dalam hal ini adalah tidak adanya rakortas namun tetap diterbitkan dalam hal ini oleh Saudara Enggar Tiasto Lukito, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Apakah jawaban ini saat itu saudara saksi menerangkan dengan sebenar-benarnya? ya. Dengan membaca ini, apakah saudara saksi sekarang sudah ingat ya apa yang mendasari penerbitan persetujuan impor pada saat Menteri Enggar Tiasto Lukito tidak dilakukan dengan memenuhi persyaratan tapi tetap dilaksanakan? Untuk 2017, bagaimana saya sudah jawab di BAP, itu memang atas perintah dari pimpinan Siapa pimpinan? saat berjenjang. Saya perintah dari direktur. Tapi saya sudah menyampaikan kondisi ketidakadaan rakortas tadi. Karena di sini saudara menjawab, namun pada saat itu Direktur Impor menyampaikan kepada saya agar permohonan persetujuan impor tersebut. Ya sudah diterangkan dari atasan ya kan direktur impor. Ya ini saya mau perlu penegasan yang mulia biar ya perlu penegasan biar lebih jelas. Saudara saksi apakah tetap pada jawaban ini ya saya bacakan. Namun pada saat itu Direktur Impor menyampaikan kepada saya agar permohonan persetujuan impor tersebut tetap mesti diproses karena hal tersebut menurut Direktur Impor merupakan instruksi dari Menteri Perdagangan Bapak Enggar Tiasto Lukito dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan diskresi dan kewenangan Menteri. Pada saat itu seperti itu. Mohon saudara saksi jelaskan apa yang saksi maksudkan merupakan direksi dan kewenangan Menteri. Diskresi, mohon maaf yang mulia, kuasaan. Ya, pada saat itu tidak ketika saya setelah 2017 saya dimutasi ke Dijen Perdagangan Luar Negeri, saya baru mempelajari Permendak itu dan Permendak yang baru
saya tidak mengetahui isinya. Kemudian ternyata ada poin-poin dimaksud seperti pengecualian harus rakortas. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan bersama staf-staf saya ini seperti apa, karena saya terus terang baru dimutasi, saya baru mempelajari ternyata ini harus ada rakortas. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan saya, Bapak Direktur, bahwa ini tidak memenuhi ketentuan di dalam Permendak dimaksud. Kemudian Bapak Direktur menyampaikan dalam perintah dari Bapak Menteri, ini diskresi seperti itu. Baik, tadi saksi menjelaskan ada diatur mengenai pengecualian di Permendak itu diatur di pasal berapa? Seingat saya di pasal 28. Oh, bunyinya apa pasal 28 itu? Bu, mengatur apa? Ibu bisa jelaskan? Yang saya ingat bahwa pengecualian harus dengan rakortas. Kalau ditanya mungkin saya kan. Ya karena saksi ini bertugas menyusun norma tadi, yang mulia. Jadi karena ini fakta ya. Jadi mohon maaf. Ya. Jadi di dalam apakah pasal tersebut ya yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk dapat menerbitkan persetujuan impor ya walaupun tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Permendak tersebut. Maksud daripada pasal itu. Pemahaman saya, pengecualian dari peraturan menteri tersebut bisa dilakukan kalau membaca itu dengan berdasarkan keputusan rakortas seperti itu yang Bisa dilakukan itu kan yang semuanya juga bisa. Maksudnya tetap bisa dilakukan dalam hal terjadi apa? Dalam hal ada misalnya di pasal 5 ayat 2 harus perlu rekomendasi dari Dirjen Agro. Apakah tanpa ada rekomendasi Dirjen Agro tersebut dengan menggunakan pasal 28 Menteri dapat tetap menerbitkan persetujuan impor asalkan dibahas terlebih dahulu di dalam rakortas. Apakah seperti itu? mungkin saya agak lupa yang 2017, tapi karena pasalnya ada di pasal terakhir, jadi berarti pengecualian terhadap keputusan dimaksud. Karena begini ya, saya ingatkan ya, ini kan kita puasa ya. Kalau kita berkata supaya nggak batal puasanya kan mesti berkata apa adanya. Sini saksi menjawab ya, bahwa pada saat itu saya juga telah mengingatkan dan menyampaikan kepada Direktur Impor bahwa diskresi menteri tersebut berdasarkan ketentuan pasal 28 Permendak 113 tahun 2015 tetap harus ada rakor dengan instansi terkait. Bagaimana saudara bisa bilang nggak ngerti tetapi saudara menjelaskan seperti ini? Mohon izin, bukan saya tidak mengerti yang mulia, karena persiapan saya untuk sidang ini dalam perkara 2015 dan 2016. Saya memang sudah pernah di BAP untuk 2017, tetapi karena ini perkara 2015-2016, jadi saya memang menyiapkan, bukan saya tidak mengerti tapi lupa ya. Dari mana saudara saksi dapat penjelasan ini hanya perkara 2015-2016? Siapa yang memberikan informasi itu? Dari kejaksaan. Oh, jadi dari kejaksaan bilangnya seperti apa persisnya itu? Kalau Ya saya kan diperiksa untuk perkara ini sesuai BAP saya yang ketiga. Hanya BAP yang ketiga saja? Iya, mulai BAP ketiga sampai ke belakang itu saya diperiksa kejaksaan untuk persiapan sidang ini. Ibu bisa tunjukkan jaksa yang mana yang menyampaikan itu? Kejaksaan. Oh, bukan penuntut umum di sini. Ditunjuk aja kalau ada saksi ada terkait. Tidak, bukan. Aku dari. Ya, tapi artinya ada dari kejaksaan yang menyampaikan bahwa ibu hanya diperiksa untuk 2015-2016. Iya, karena di sini saya diperiksa atas penetapan terdakwa Bapak Menteri Perdagangan Bapak Thomas Lembong. Jadi waktu itu saya diperiksa 2015. Mohon yang mulia ini untuk dicatat
yang mulia, ini untuk dicatat ya, karena sebagaimana dalam dakwaan tempus itu adalah sampai 2023 dan kemudian saksi di BAP juga untuk menerangkan importasi 2017. Bahkan BAP 2017 itu BAP yang pertama bulan April. Sedangkan BAP yang menerangkan saudara terdakwa itu adalah BAP saksi pada bulan November 2024. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya. Sebenarnya tempusnya yang mana gitu. Makanya Silakan buktikan. ya. Inilah transaksi yang diketahui oleh Pak Amin yang bisa terangkan di persidangan ini. Kalau ada yang tidak sesuai dengan dakwaan ya nanti masing-masing silakan disimpulkan. Baik. Baik, jadi keterangan saksi tadi bisa dipertanggungjawabkan ya kebenarannya. Ya, yang sudah saya tuangkan di BAP karena saya sudah diperiksa 2017, maka yang tertuang di BAP itu jawaban saya. Dan pesan tadi ya, ada pesan dari kejaksaan hanya menjawab 2015-2016. Bukan maksudnya mohon izin yang menjelaskan karena diperiksa begitu ada penetapan Pak. Ya, intinya kan saudara tangkap ini perkara 2015 sampai 2016 saat dakwah menjabat. Iya, karena dibilang penetapan Pak. Ya. Ada dibilang yang mulia ini bukan pendapat saksi tapi ada pesan tadi sudah dijelaskan dari kejaksaan. Tidak karena penetapan. Saudara saksi Ini direkam. sebentar ya. Ya, silakan terangkan. Mohon izin waktu kami diperiksa pertama kali atas penetapan Bapak Thomas Prilewong sebagai terdakwa, kemudian ditanyakan posisi saya. Jadi saya diperiksa atas penetapan terdakwa pada periode itu saya di mana? Nah, itu saya di Dijen Perdagangan Dalam Negeri. Tahunnya antara 2015, 2016 atau 2017. Yang karena itu saya menjelaskan 2015 2016. Di BAP Itulah saudara langsung. di BAP dari 2017. Masalah yang 2015 Ya. dan 2016 gitu. Iya. Saya rasa kita perlu menunjukkan kepada yang mulia agar bahwa ini menjadi jelas ya. Karena BAP. Bisa kami lihat ada ya. Ya. Jadi BAP ya. BAP yang Selasa 2 April ya. Ini kelihatannya BAP yang kedua. Sebentar. BAP yang kedua. Ingin ditanyakan dari Ya, bahwa di dalam BAP kedua itu diperiksa kegiatan impor ya sesuai dengan tempus perkara yaitu 2016 sampai 2023 ya. Saksi ditanyakan mengenai proses importasi yang dilaksanakan di 2017. Ya, masalahnya karena ini tempus sampai 2023 bisa saja terdakwa ikut terlibat cawe-cawe di dalam persetujuan impor 2017. Ya, justru tadi kami menanyakan ya, apakah pelanggaran yang dilakukan di 2017 oleh Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukito. Jangan berkesimpulan dulu itu adalah suatu pelanggaran. Ya. Saya membacakan BAP saksi yang menyatakan saksi. Itu kan diskresi dari saksi bilang ya. Ya. Kalau pelanggaran itu adalah kesimpulan saudara sendiri. Bukan, saya hanya membacakan apa yang diterangkan. Ya. Sebentar, hilang. Saudara saksi ya, mohon dijelaskan sekali lagi ya, agar dipastikan bahwa apa peran terdakwa di dalam proses persetujuan impor tahun 2017. Saudara saksi di dalam jawabannya 11A menyatakan, sedangkan mengenai kenapa permohonan persetujuan impor yang tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dalam hal ini adalah tidak adanya rakortas namun tetap diterbitkan. 11
Saya pikir tadi itu Ya. sudah dijawab ya. Ya. Penegasan aja. Itu jawaban saya karena di Masih seperti itu jawaban saudara. Masih. Kemudian saya tanya apakah ada campur tangan atau tadi tidak ada hubungan cawe-cawe dari tidak ada hubungannya. Jadi Tidak ada hubungannya. tidak ada hubungan terdakwa ya. Jadi terdakwa tidak ada hubungan. Jadi semata-mata hanya Menteri Perdagangan Enggartiarto Lukisto yang menerbitkan ini ya. Penegasan. Ya karena 2017 menterinya Bapak. ya 2017 Oke. dapat tidak ada campur tangan ya. Ya. Saudara sampai tahun berapa masih ada di Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang berkaitan dengan importasi? Sampai tahun berapa? Saya pindah sejak tahun 2017. Oh, dipindah. 3 Januari saya sudah berpindah. Oh, berpindah. Oke. Siapa penggantinya setelah 2017? Ingat Mau izin pengganti saya maksudnya? Iya, di Dirjen Daklu. Seingat saya Bapak Wijayanto, mau izin saya takut salah, yang mulia. Lupa saya pengganti saya. Baik, Yang Mulia kami mohon karena tempus ini sampai 2023, maka kami mohon dapat dihadirkan pejabat yang berada di Dirjen Daklu ya, untuk dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan apakah ada keterlibatan terdakwa ya di antara 2018 sampai 2023. Karena di tempus 2017 sudah jelas terbukti dari keterangan saksi bahwa tidak ada keterlibatan atau cawe-cawe dari saudara terdakwa pada tempus 2017. Mohon ya masalah permohonan ini ya, kepada mungkin adalah beban dan kewajiban di penuntut umum ya. Panjang yang saya terangkan tadi ya tidak ada campur tangan dari Dr. Thomas Lembo. Demikian ya. baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Pada tahun 2016, apakah saudara saksi mengetahui ya, terdapat beberapa rakortas ya, di bulan Desember, ya, awal Desember 7 Desember ya, dan kemudian ada 28 Desember. Ya mohon izin menjelaskan yang mulia. Kalau rakortas 28 Desember, jadi sebagai Nah, salahnya pertanyaannya ini saya tanya pendek, saksi jawab panjang-panjang. Tadi kita tanya penjelasan, saksi maunya jawab pendek-pendek. Jadi tolong dijawab sebagaimana ditanyakan. saya tidak tahu karena tidak hadir di rakortas langsung. Baik.
Kepada ibu ya, di dalam BAP ibu menjelaskan bahwa untuk persetujuan impor yang ditandatangani menteri itu adalah untuk persetujuan impor yang bersifat khusus atau dengan pengecualian. Di BAP ibu mohon bisa dijelaskan. Mohon izin menjawab. Pada periode perkara ini saya di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Jadi saya khawatir karena itu periode yang berbeda. Saya khawatir pada saat itu kebijakannya berbeda gitu. Yang mulai jadi saya tidak bisa menjawab. Baik, berarti jawaban saksi di dalam BAP atas pertanyaan jaksa mengenai pengertian Permendak, berarti itu bukan dari pemikiran saksi sendiri, karena saudara saksi menerangkan di sini. Jadi mohon izin menjelaskan, saya kemudian saya mengalami beberapa kali mutasi. Salah satunya saya mutasi ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri, tetapi itu di akhir 2016 dan 2017. 1 tahun kemudian saya dimutasi lagi. Ya, saya hanya ingin menegaskan karena di dalam BAP saudara saksi menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Menteri Perdagangan ya, nomor 117. Saudara saksi menjelaskan itu, siapa yang jawab? Karena saudara saksi barusan saya tanya menyatakan tidak mengerti, tetapi di BAP ini ada gitu. Ya, yang mulia, saya menjawab. Waktu itu saya sudah diperiksa periode lumayan lama itu di BAP. Itu pada saat saya dimutasi dipindahkan ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Tetapi pada saat perkara ini di 2015-2016 saya bertugas di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Artinya Maksudnya pengetahuan saudara saksi ya, diskusi ya. Saudara dapat dari mana? Memang pengetahuan saudara atau saudara kutip dari aturan? Ya, dari aturan. Ya. baik. Kemudian saudara saksi juga menjelaskan atas pertanyaan jaksa mengenai importasi yang dilakukan di tahun 2017. Bentar ya, saya perlihatkan. Pada BAP saudara tanggal April ya, jadi Selasa tanggal 2 bulan April tahun 2024 ya, jam 10 saudara saksi ditanyakan ya, mengenai proses impor yang dilakukan di tahun 2017. Saudara saksi boleh melihat BAP-nya. BAP bulan April. Ada ya? Udah ketemu ya? Sudah? Lihat halaman 3. Halaman 3 nomor 6. Udah ketemu? Ya, saudara saksi menjawab pertanyaan penyidik ya, agar saudara jelaskan dasar pengangkatan saudara sebagai Kepala Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan seterusnya ya, perdagangan luar negeri ya.
Saudara jelaskan tupoksi saudara. Kemudian saudara menjelaskan di jawaban 6B tersebut, ya, di butir A, penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan impor barang, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma standar prosedur, penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang impor barang pertanian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan impor barang. Apakah jawaban saksi benar? Ya, yang mulia, saya menjelaskan bahwa saya cuma tanya, dikasih- ini benar. Ya, ini jawaban saya. Sesuai Baik. dengan operator pada saat saya dipindah ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Baik. Kemudian di dalam pertanyaan berikutnya, saudara saksi ditanyakan mengenai proses persetujuan impor di tahun 2017 untuk Medan Sugar Industry, Permata Dunia Sukses Utama, ada di halaman 7. Ada ya, 2017 ya? Halaman 7, halaman 7. Saya lihat halaman 7. Sudah ya? Ya. Di dalam BAP tersebut ditanyakan kepada saudara, berdasarkan Permendak nomor 117 tahun 2015 tentang ketentuan impor gula, ya, jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Kemudian ditanyakan, ya, apakah persetujuan importasi tahun 2017, ya, sebelum diterbitkan telah memiliki rekomendasi Dirjen Agro? Jika tidak, mengapa perizinan impor tersebut tetap diterbitkan? Nah, berkaitan dengan persetujuan impor 2017, dapat saudara saksi jelaskan siapa yang memberikan persetujuan? Menterinya siapa? Apakah ada keterkaitan terdakwa dalam hal ini? Pada 2017 sudah berganti, Bapak Menteri Perdagangan berganti yang mulia, Siapa? dan saya dipindah ke Ditjen dahulu pada tahun 2017. Ya. Siapa menteri yang memberikan persetujuan impor pada tahun 2017 kepada perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi, ya, PT Medan Sugar Industry, Permata Dunia, Jawa Manis, Duta Sugar, Makassar Tene, Adikarya Kemilang, Madu Baru, Sugar Labinta, dan Angel Product. Pada saat tahun 2017, Bapak Menteri Perdagangan dijabat oleh Bapak Enggar Tias kita. Siapa yang tanda tangan persetujuan impor? Seingat saya itu tanda tangan Bapak Menteri. Apakah dalam proses penandatangan persetujuan impor tersebut, saudara saksi mengetahui ada keterkaitan, ada keterlibatan saudara terdakwa? Saya tidak mengetahui yang mulia, karena saya proses berjenjang, saya melaporkan kepada Bapak Direktur. Apakah ada komunikasi dari saudara terdakwa kepada saudara saksi dalam proses penerbitan persetujuan impor di tahun 2017? Saya tidak ada. Tidak ada. Ya, dijawab yang tidak. Saudara saksi, Pak Robert, apa saudara mengetahui di tahun 2017 siapa yang tanda tangan persetujuan impor? Saya sudah tidak sebagai direktur badan pokok. Oh, baik. Baik, sudah jadi atasnya ya, Pak. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di KIP.
Oh, baik. Kemudian yang saudara saksi ketahui, ya, apakah di dalam penerbitan izin impor yang dilakukan oleh saudara Enggar Tiasto Lukita, ya, itu menggunakan persetujuan, menggunakan dasar hukum persetujuan impor Ini pada saat itu 2017? Saksi Ibu Susi sudah tidak di situ. Bukan, saksi Ibu Susi. Kembali ke Bu Susi. Jadi di tahun 2017, ya, persetujuan impor yang diberikan terhadap perusahaan-perusahaan tadi, apakah merupakan persetujuan impor yang biasa ataukah persetujuan impor yang bersifat khusus? Saya lupa yang mulia, apa namanya, saya dalam perkara ini saya mempersiapkan perkara ini kan, tapi sudah tertuang semua di dalam BAP terkait 2017. Sudah lupa. Ya. Jadi bisa saya bacakan di sini ya, bahwa prosedur penerbitan persetujuan impor maupun pihak yang melakukan verifikasi adalah sesuai dengan keterangan saya sebelumnya, yaitu permohonan diproses mulai dari staf pelaksana berjenjang ke atas melalui kepala seksi, kasubdit, direktur hingga ke dirjen dan atau menteri. Betul ya, Bu? Yang keterangan saudara. Ya. Betul ya? Ya. Tahapannya. Ya, tahapannya ya. Di 11A jawaban Ibu. Benar ya, itu keterangan saudara saksi. Iya, iya. Benar ya. Kemudian saksi menjelaskan bahwa dalam penerbitan persetujuan impor ini ya tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada pembahasan di dalam rakortas sebelumnya. Saksi bisa dijawab. Ini ada jawaban Ya, saksi. mohon izin saya lupa yang mulia. Ini jawaban saudara, lihat aja, dibaca. Halaman 8, 11A, alinea di pertengahan, alinea 1 pertengahan. Sedangkan mengenai kenapa permohonan persetujuan impor yang tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dalam hal ini adalah tidak adanya rakortas, namun tetap diterbitkan dalam hal ini oleh saudara Enggar Tiasto Lukito, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Apakah jawaban ini saat itu saudara saksi menerangkan dengan sebenar-benarnya? Ya. Betul. Dengan membaca ini, apakah saudara saksi sekarang sudah ingat ya apa yang mendasari penerbitan persetujuan impor pada saat Menteri Enggar Tiasto Lukito tidak dilakukan dengan memenuhi persyaratan tapi tetap dilaksanakan? Untuk 2017, bagaimana saya sudah jawab di BAP, itu memang atas perintah dari pimpinan Siapa pimpinan? saat berjenjang, saya perintah dari direktur. Tapi saya sudah menyampaikan kondisi ketidakadaan rakortas tadi. Karena di sini saudara menjawab, namun pada saat itu Direktur Impor menyampaikan kepada saya agar permohonan persetujuan impor tersebut. Ya sudah diterangkan dari atas ada kan direktur impor itu ya. Ya, ini saya mau perlu penegasan yang mulia biar ya perlu penegasan biar lebih jelas.
Saudara saksi apakah tetap pada jawaban ini ya, saya bacakan. Namun pada saat itu Direktur Impor menyampaikan kepada saya agar permohonan persetujuan impor tersebut tetap mesti diproses karena hal tersebut menurut Direktur Impor merupakan instruksi dari Menteri Perdagangan Bapak Enggar Tiasto Lukito dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan diskresi dan kewenangan menteri. Pada saat itu seperti itu. Mohon saudara saksi jelaskan apa yang saksi maksudkan merupakan direksi dan kewenangan menteri. Diskresi, mohon maaf yang mulia, kuasa. Ya, pada saat itu tidak ketika saya setelah 2017 saya dimutasi ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri, saya baru mempelajari Permendak itu, dan Permendak yang 2016 saya tidak mengetahui isinya. Kemudian ternyata ada poin-poin dimaksud seperti pengecualian harus terbatas. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan bersama staf-staf saya ini seperti apa, karena saya terus terang baru dimutasi, saya baru mempelajari ternyata ini harus ada raportas. Jadi saya sampaikan kepada pimpinan saya, Bapak Direktur, bahwa ini tidak memenuhi ketentuan di dalam Permendak dimaksud. Kemudian Bapak Direktur menyampaikannya dalam perintah dari Bapak Menteri. Ini diskresi seperti itu. Baik, tadi saksi menjelaskan ada diatur mengenai pengecualian di Permendak itu diatur di pasal berapa? Seingat saya di pasal 28. Oh, bunyinya apa pasal 28 itu? Bu, mengatur apa? Ibu bisa jelaskan? Yang saya ingat bahwa pengecualian harus dengan raportas. Kalau detailnya mungkin saya lupa, ya karena saksi ini bertugas menyusun norma tadi, yang mulia. Jadi karena ini fakta ya. Jadi mohon maaf. Ya. Jadi di dalam apakah pasal tersebut ya yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk dapat menerbitkan persetujuan impor ya, walaupun tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Permendak tersebut. Maksud daripada pasal itu. Pemahaman saya, pengecualian dari peraturan menteri tersebut bisa dilakukan kalau membaca itu dengan berdasarkan keputusan raportas itu. Bisa dilakukan itu kan yang semuanya juga bisa. Maksudnya tetap bisa dilakukan dalam hal terjadi apa? Dalam hal ada misalnya di pasal 5 ayat 2 harus perlu rekomendasi dari Dirjen Agro. Apakah tanpa ada rekomendasi Dirjen Agro tersebut dengan menggunakan pasal 28 menteri dapat tetap menerbitkan persetujuan impor asalkan dibahas terlebih dahulu di dalam raportas? Apakah seperti itu? Mungkin saya enggak jelas, tapi karena pasalnya di pasal terakhir, jadi berarti pengecualian terhadap keputusan dimaksud. Karena begini ya, saya ingatkan ya, ini kan kita puasa ya. Kalau kita berkata supaya nggak batal puasanya kan mesti berkata apa adanya. Sini saksi menjawab ya, bahwa pada saat itu saya juga telah mengingatkan dan menyampaikan kepada Direktur Impor bahwa diskresi menteri tersebut berdasarkan ketentuan pasal 28 Permendak 113 tahun 2015 tetap harus ada rakor dengan instansi terkait. Nah, bagaimana saudara bisa bilang nggak ngerti tetapi saudara menjelaskan seperti ini? Mohon izin, bukan saya tidak mengerti yang mulia, karena persiapan saya untuk sidang ini adalah perkara 2015 dan 2016. Saya memang sudah pernah di BAP untuk 2017, tetapi karena ini perkara 2015-2016, jadi saya memang menyiapkan, bukan saya tidak mengerti tapi lupa ya. Dari mana saudara saksi dapat penjelasan
ini hanya perkara 2015-2016, siapa yang memberikan informasi itu? Dari kejaksaan. Oh, jadi dari kejaksaan bilangnya seperti apa persisnya Ibu? Kalau Ya, saya kan diperiksa untuk perkara ini sesuai BAP saya yang ketiga. Hanya BAP yang ketiga saja? Iya, mulai BAP ketiga sampai ke belakang itu saya diperiksa kejaksaan untuk persiapan sidang ini. Ibu bisa tunjukkan jaksa yang mana yang menyampaikan itu? Kejaksaan. Oh, bukan penuntut umum di sini. Tidak, bukan aku dari. Ya, tapi artinya ada dari kejaksaan yang menyampaikan bahwa Ibu hanya diperiksa untuk 2015-2016. Iya, karena di sini saya diperiksa atas penetapan terdakwa Bapak Menteri Perdagangan Bapak Thomas Lembong. Jadi waktu itu saya diperiksa 2015. Mohon yang mulia ini untuk dicatat, yang mulia ini untuk dicatat ya, karena sebagaimana dalam dakwaan tempus itu adalah sampai 2023 dan kemudian saksi di BAP juga untuk menerangkan importasi 2017, bahkan BAP 2017 itu BAP yang pertama bulan April, sedangkan BAP yang menerangkan saudara terdakwa itu adalah BAP saksi pada bulan November 2024. Nah ini kan menjadi pertanyaan ya, sebenarnya tempusnya yang mana gitu, makanya silakan buktikan. Ya. Inilah keterangan saksi yang diketahui dipahami yang jadi bisa terangkan di persidangan ini. Kalau ada yang tidak sesuai dengan dakwanya, nanti masing-masing silakan disimpulkan. Baik, jadi keterangan saksi tadi bisa dipertanggungjawabkan ya kebenarannya. Ya, yang sudah saya tuangkan di BAP karena saya sudah diperiksa 2017, maka yang tertuang di BAP itu jawaban saya. Dan pesan tadi ya, ada pesan dari kejaksaan hanya menjawab 2015-2016. Bukan maksudnya mohon izin yang menjelaskan karena diperiksa begitu ada penetapan Pak. Ya, intinya kan saudara tangkap ini perkara 2015 sampai 2016 saat dakwah menjabat. Iya, karena dibilang penetapan Pak. Ya, ada dibilang yang mulia ini bukan pendapat saksi tapi ada pesan tadi sudah dijelaskan dari kejaksaan. Tidak, karena penetapan. Saudara saksi menyatakan Ini direkam. Sebentar ya. Ya, silakan terangkan. Mohon izin waktu kami diperiksa pertama kali atas penetapan Bapak Thomas Lembong sebagai terdakwa, kemudian ditanyakan posisi saya. Jadi saya diperiksa atas penetapan terdakwa pada periode itu saya di mana? Itu saya di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Tahunnya antara 2015, 2016 atau 2017? Yang karena itu saya menjelaskan 2015, 2016. Di BAP itu. Itulah saudara langsung. Di BAP dari 2017. Masalah yang 2015 Ya. dan 2016 gitu. Iya. Saya rasa kita perlu menjelaskan perlu menunjukkan kepada yang mulia agar bahwa ini menjadi jelas. Karena BAP. Bisa kami lihat ada. Ya. Jadi BAP BAP yang Selasa 2 April ya. Ini kelihatannya BAP yang kedua. Sebentar. BAP yang kedua. Ya, yang ingin ditanyakan juga. Ya, bahwa di dalam BAP kedua itu diperiksa kegiatan impor ya sesuai dengan tempus perkara yaitu 2016 sampai 2023 ya. Saksi ditanyakan mengenai proses importasi yang dilaksanakan di 2017. Ya, masalahnya karena ini tempus sampai 2023 bisa saja terdakwa ikut terlibat cawe-cawe di dalam persetujuan impor 2017. Ya, justru tadi kami menanyakan ya, apakah pelanggaran yang dilakukan di 2017
oleh Menteri Perdagangan Enggarti Astolukito. Jangan berkesimpulan dulu itu adalah suatu pelanggaran. Ya. Saya membacakan BAP saksi yang menyatakan Ya, saksi. itu kan diskresi dari saksi bilang ya. Ya. Kalau pelanggaran itu adalah kesimpulan saudara sendiri. Bukan, saya hanya membacakan apa yang diterangkan. Ya. Sebentar, hilang. Saudara saksi ya, mohon dijelaskan sekali lagi ya, agar dipastikan bahwa apa peran terdakwa di dalam proses persetujuan impor tahun 2017. Saudara saksi di dalam jawabannya 11A menyatakan, sedangkan mengenai kenapa permohonan persetujuan impor yang tidak memenuhi persyaratan, salah satunya dalam hal ini adalah tidak adanya rakortas namun tetap diterbitkan. Ya. Dijawab ya. Penegasan aja. Itu jawaban saya karena di Masih seperti itu jawaban saudara. Masih. Kemudian saya tanya, apakah ada campur tangan atau tadi tidak ada hubungan, cawe-cawe dari tidak ada hubungan, Jadi tidak ada hubungannya. tidak ada hubungan terdakwa ya. Jadi terdakwa tidak ada hubungan. Jadi semata-mata hanya Menteri Perdagangan Enggarti Astolukito yang menerbitkan ini ya. Penegasan. Ya karena 2017 menterinya Bapak. ya 2017. Oke. Dapat tidak ada campur tangan ya. Ya. Saudara sampai tahun berapa masih ada di Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang berkaitan dengan importasi? Sampai tahun berapa? Saya pindah sejak tahun 2017. Oh, dipindah. 3 Januari saya sudah berpindah. Oh, berpindah. Ya. Oke. Siapa penggantinya setelah 2017? Iya. Mungkin pengganti saya maksudnya. Iya, di Dirjen Daklu. Seingat saya Bapak Wijayanto, mohon izin saya takut salah, yang mulia. Lupa saya pengganti saya. Baik, yang mulia kami mohon karena tempus ini sampai 2023, maka kami mohon dapat dihadirkan pejabat yang berada di Dirjen Daklu ya, untuk dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan apakah ada keterlibatan terdakwa ya di antara 2018 sampai 2023. Karena di tempus 2017 sudah jelas terbukti dari keterangan saksi bahwa tidak ada keterlibatan atau cawe-cawe dari saudara terdakwa pada tempus 2017. Mohon Ya, masalah permohonan ini kepada ya, mungkin adalah beban dan kewajiban di umum ya. Panjang yang saya terangkan tadi ya, tidak ada campur tangan dari Bapak Thomas Embong. Demikian ya. baik, terima kasih yang mulia, terima kasih. Pada tahun 2016, apakah saudara saksi mengetahui ya, terdapat beberapa rakortas ya, di bulan Desember, ya, awal Desember, 7 Desember ya, dan kemudian ada 28 Desember. Ya mohon izin menjelaskan yang mulia. Kalau rakortas 28 Desember ini sebagai Nah, salahnya pertanyaannya ini saya tanya pendek, saksi jawab panjang-panjang. Tadi kita tanya penjelasan, saksi maunya jawab pendek-pendek. Jadi tolong dijawab
sebagaimana ditanyakan. Saya tidak tahu karena tidak hadir di rakor langsung. Baik. Untuk sementara dilanjutkan. Ya, dilanjutkan.